Salam properti. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai cara menawar lahan. Ya, cara menawar lahan supaya kita bisa ada terjadi deal dengan MPT atau mitra pemilik tanah. Nah, saudara, jadi gini. Kalau menawar lahan, saya mengajarkan menawar lahan itu jangan dilakukan hanya secara lisan atau secara verbal saja, enggak. Menawar lahan harus dilakukan, dibuat secara tertulis. Harus dibuat secara tertulis. Makanya kalau di workshop perguruan tinggi properti ada satu format itu bagaimana cara menawar lahan, dan itu semuanya harus dibuat secara tertulis. Kenapa harus dibuat secara tertulis? Ada alasan gini, saudara. Ini istilah marketingnya. Ada produk yang namanya produk minor, ada produk yang namanya produk mayor. Produk minor itu adalah produk yang misalnya kayak sapu tangan, kaos kaki, ballpoint, atau barang-barang yang nilainya murah. Orang itu kalau membeli, kalau katakanlah dia salah mengambil keputusan, kerugiannya kecil, efeknya jangka pendek. Nah, orang kalau membeli barang-barang minor yang murah, yang efeknya jangka pendek seperti ini, biasanya dia akan langsung ambil keputusan sendiri. Misalkan, saya mau beli kaos kaki. Nggak mungkin saya akan telepon ke istri saya, "Mah, aku mau beli kaos kaki, kira-kira yang warnanya apa ya, yang gambarnya apa?" Nggak, saya beli ya beli aja. Karena kalau salah ya nggak apa-apa, itu kan barang nilainya nggak seberapa. Nah, sebaliknya kalau ada minor produk, ada yang namanya mayor produk. Mayor produk itu adalah produk yang harganya mahal, nilainya pasti juga gede. Kalau kita salah mengambil keputusan, biasanya kerugiannya besar, efeknya jangka panjang. Nah, dalam hal ini, untuk mayor produk ini, biasanya kita mau menjual atau membeli, misalkan rumah, mobil, atau tanah. Orang maupun menjual ataupun mau membeli, itu biasanya tidak mengambil keputusan sendiri. Biasanya dia akan minta pertimbangan orang-orang di sekitarnya, orang-orang terdekatnya, keluarganya. Misalnya gini, misalnya Anda ini pemilik tanah, saya menawar tanah Anda. Nanti Anda tidak akan mengambil keputusan langsung. Biasanya Anda nanti pulang ke rumah dulu, terus kemudian nanti Anda berkata sama istri Anda atau istri atau anak-anak Anda. Kalau anak Anda sudah besar, Anda berkata, "Mah, tanah kita mau ditawar sama Pak Ari, harganya sekian, cara bayarnya seperti ini. Nah, tanah kita mau dibeli orang." Nah, Anda minta pertimbangan apakah harganya wajar, skim bayarnya itu kira-kira cocok atau tidak. Nah, artinya saudara, pemilik tanah dia akan minta pertimbangan kepada orang-orang di sekitarnya, keluarganya biasanya. Nah, makanya saudara, sekarang gini, saya menawar lahan, kita nanti menawar lahan ada 3 skema. Skema yang pertama itu tunai keras, skema yang kedua itu adalah tunai bertahap, skema yang ketiga itu skema hot deal, DP kecil, sisanya angsur panjang. Nah, ada 3 skim ya, tunai keras, tunai bertahap, sama skema hot deal. Nah, pembayaran kita itu setiap skema aja syarat ketentuan yang berlaku itu panjang. Skema B syarat ketentuan berlaku panjang. Nah, kalau itu semua sangat detail, kita hanya sampaikan secara lisan, saya takut terjadi distorsi. Jadi nanti ketika pemilik tanah, dia sudah habis ketemu saya, ketemu Anda, dia terima penawaran, terus kemudian dia di rumah mau cerita sama istrinya, sama anaknya, dia bingung. Tadi Pak Ari ngomong apa ya? Tadi yang nawar tanah saya ngomong apa? Akibatnya distorsi. Nah, karena distorsi, bisa saja informasinya nggak jelas. Ujung-ujungnya nanti keluarganya yang memberi pertimbangan ngomong, "Ah udah Pak, jangan Pak, nggak aman itu Pak. Wah kita rugi Pak, diangsur 3 tahun. Padahal dia lupa, penawaran kita itu walaupun 3 tahun, dia tetap aman. Karena dia akan duduk di dalam PT bersama kita. Dia tetap nggak rugi karena setiap tahun tanahnya naik 10%. Dia juga nggak merasa dirugikan juga, karena apa? Di akhir project dia dapat bagian dari laba. Nah, hal-hal seperti itu kalau tidak tertulis, pemilik tanah dia lupa. Makanya harus tertulis ya. Sekali lagi saya mengatakan, Anda menawar lahan harus tertulis, tidak boleh ngomong lisan, verbal aja tidak boleh, harus tertulis. Nah, secara sekilas ya, karena ini saya hanya bicara bahasa video, gambar, itu gini. Anda bayar tunai keras, tapi harganya rendah banget. Mungkin 50-60% dari harga pasar. Artinya sebenarnya walaupun kita nawar,
Tapi sebenarnya dalam hati kita berdoa jangan mau ya, artinya supaya pemilik tanahnya itu sebenarnya jangan mau, karena sebenarnya itu bukan skenario yang kita hendaki. Yang B itu tunai bertahap, kita tawar 70-80%. Ya, kalau tunai bertahap itu bayarnya ya mungkin tiap 6 bulan sekali bayar, bulan 6, bulan 12, bulan 18, pelunasan 24. Artinya ada kewajiban jatuh tempo, tanggal sekian atau bulan sekian jatuh tempo. Ini buat kita berat, not recommended, karena transaksi hot deal itu yang bagus, yang aman, yang membuat cash flow kita itu tidak terganggu, itu terjual bayar. Tapi waktu kita nego sama pemilik tanah, kita tetap harus kelihatan full power. Tunai keras ya mampu, tunai bertahap ya kita seolah-olah mampu. Padahal sebenarnya kita berharap pemilik tanah jangan mau di skim A atau skim B. Nah, ada skim C. Skim C ini yang skema hot deal. Uang tanda jadi 5 juta. 1 bulan berikutnya kita bayar uang muka. Setelah itu ada grace period, ngurus perizinan. Setelah perizinan terbit, lahan dibalik nama kita ngaku utang. Setelah kita ngaku utang, kita bayar sesuai penjualan. Nanti pelunasan ada deadline-nya, misalnya 3 tahun. Nah, jadi saudara, pelajaran kita kali ini adalah Anda menawar lahan jangan hanya ngomong lisan, tapi harus tertulis. Formatnya seperti apa, itu bisa dipelajarin kalau Anda belajar di perguruan Kungfu Property. Kelas terdekat Anda bisa lihat di blog Arwi Coaching Property, atau Anda lihat di Facebook di grup perguruan Kungfu Property. Nanti pasti ada info kapan kelas terdekatnya. Demikian, terima kasih. Salam properti.